Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valentina Yasmin Putri dengan NIM L1A02301 selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas peta jenis batuan Kaliori Purbalingga. Untuk itu, sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota. Saya Ragil Damar Bagaskara dengan NIM L1A 023003. Saya Ratri Saraswati dengan NIM L1A 023018. Saya Salwa Lydia dengan NIM L1A023034. Baik, untuk itu, mari kita langsung presentasi dari hasil diskusi kami. Untuk waktu dan tempat, saya serahkan ke rekan saya. Yang pertama adalah latar belakang. Pembuatan peta jenis batuan suatu daerah diperlukan karena informasi geologi dasar ini menjadi acuan yang sangat penting untuk memahami karakteristik fisik lingkungan, potensi sumber daya alam, serta kerentanan wilayah terhadap bencana geologi. Variasi batuan menentukan struktur tanah, kestabilan lahan, ketersediaan mineral, permeabilitas air, hingga kesesuaian suatu area untuk pembangunan maupun kegiatan budidaya. Dengan adanya peta batuan, perencanaan tata ruang eksplorasi sumber daya, mitigasi bencana, dan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara lebih tepat, efisiensi, dan berbasis data ilmiah. Selanjutnya ada tujuan dari pembuatan peta, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi dan memetakan sebaran jenis batuan di daerah Kaliori, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Yang kedua untuk mengetahui pola penyebaran litologi dan hubungannya dengan morfologi wilayah. Yang ketiga untuk menghasilkan peta geologi tematik menggunakan aplikasi QGIS sebagai media visualisasi spasial. Yang keempat, memberikan interpretasi geologi mengenai proses pembentukan batuan, lingkungan pengendapan, serta potensi geologi berdasarkan data litologi. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada laptop, yang kedua ada aplikasi QGIS, yang ketiga ada data SHP, yang keempat ada citra satelit dasar, yang terakhir ada peta dasar RBI Purbalingga. Oke, di sini untuk step by step untuk pengolahan datanya, untuk pembuatan peta, pertama kita akan menyiapkan data. Data kita bisa download dari website Indogeospasial. Nah, untuk datanya kita ada data RWI Indonesia, kita download di Indogeospasial, terus kita juga mendownload data untuk peta administrasi kabupaten dan provinsi. Terus kita juga mendownload data peta untuk eh, jenis tanah yang ada di Provinsi Jawa Tengah juga. Nah, setelah di-download, kita nanti bisa mendigitasi batuan jenis-jenis batuannya dari tiap-tiap wilayah dengan menggunakan poligon juga. Setelah didigitasi semua itu di daerah penelitian kita di Kaliori itu, setelah itu kita memberikan atributnya. Nah, atributnya itu kayak nama formasi atau jenis batuannya, ya kan? Kayak formasi 1, 2, 3, terus jenis batuannya dia termasuk seperti aluvial ataupun latosol ataupun lapis selamat. Setelah itu kita juga kasih nilai ketebalan dan umur batuan. Nah, untuk ketebalan dan umur batuan kita download dari peta jenis tanah yang sudah disediakan dari Indo Geospasial tersebut. Di sana juga nanti akan disisipkan juga informasi-informasi dari jenis-jenis tanahnya. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Setelah itu kita masuk ke simbologi. Kalau sudah memberikan atributnya, nama-namanya, dan nilai-nilainya, kita setelah itu memberi simbologi untuk membeda-bedakan tiap-tiap jenis tanah. Ya kan, kita simbologi warnanya seperti warna ungu itu untuk jenis tanah aluvial, warna oranye untuk jenis tanah lempung,
gitu. Setelah mensimbologi atau pemberian warna itu kita eh, setelah itu di tahap akan selesainya kita meng-layouting peta tersebut. Agar menjadi peta yang menarik, kita harus layouting peta tersebut. Dan setelah di layouting selesai, kita bisa ekspor dalam bentuk PNG, bisa JPG, bisa. Lanjut. Ya, baik. Ini merupakan hasil peta jenis batuan di daerah Kaliori yang sudah kami buat. Lalu untuk pembahasannya, peta jenis batuan di Kaliori, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga tahun 2025 ini menunjukkan bahwa wilayah ini tersusun oleh beberapa susunan geologi utamanya yang tersebar sesuai persebaran morfologinya. Di bagian tengah hingga utara didominasi oleh formasi kali biok yang berwarna hijau toska, lalu diselingi oleh anggota lempung dan formasi kumbang, terutama mengikuti pada pola aliran sungai. Lalu di bagian selatan, kawasannya ditutupi oleh formasi tapak yang merupakan satuan batuan lebih tua dan umumnya berada pada kawasan. Lalu di daerah paling utara muncul lava Gunung Slamet yang menandakan pengaruh aktivitas vulkanik. Lalu ada endapan aluvial yang tersebar mengikuti lembah aktivitas vulkanik. Mengikuti lembah, sungai, dan dataran rendah. Lalu secara keseluruhan peta ini menggambarkan keragaman litologi yang berkaitan erat dengan dinamika vulkanik, sedimentasi sungai, serta struktur geologi lokal. Lalu kesimpulannya, pada peta batuan di daerah Kaliori ini berhasil memetakan sebaran litologi utama berupa formasi kali biok di tengah sampai utara, formasi tapak di bagian selatan, lava Gunung Slamet di bagian utara, serta endapan aluvial di lembah sungai yang berkolerasi erat dengan morfologi wilayah melalui dinamika vulkanik, sedimentasi sungai, dan struktur geologi lokal. Lalu pada peta tematik ini dihasilkan menggunakan QGIS dan proses yang sudah dijelaskan. Baik, pemaparan materi sudah selesai. Mungkin sekarang bisa ditampilkan layoutingnya atau petanya oleh Ragil Damar. Oke, mungkin bisa ganti untuk men-share screen. Oke, di sini adalah eh, project dari peta jenis tanah dari kelompok 1A dengan judul jenis batuan peta jenis batuan di Kecamatan Kaliori. Di sini adalah hasil dari mendigitasi dan penginputan beberapa data peta. Di sini ada kita masukkan nih yang awalnya kita masukkan poligon. Kita hasil dari shape file data vektor poligon ini mencangkup jenis batuan yang ada di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Terus kita fokuskan dulu ke Kecamatan Kaliorinya. Nah, di sini Kaliori. Setelah itu kita bisa tambahkan beberapa elemen lain seperti data dari ini untuk poligon sungai, karena di sini kenapa kok kita pakai sungai, karena di sini ada jenis batuan seperti jenis batuan formasi lempung dan sedimen halus dan juga aluvial dataran sungai. Jadi kita harus menambahkan sungai untuk menambahkan dari jenis batuan dataran sungai tersebut. Setelah itu kita bisa pilih nih ini untuk data raster line. Nah, data raster line di sini data raster sungai
Kabupaten Purbalingga. Setelah itu kita masukkan juga ini kabupaten, data raster line kabupaten ini sebagai administrasi perbatasan wilayah yang ada di Purbalingga. Nah, di sini kan ada Kaliori di sini, guys. Untuk peta penelitian kita lokasinya di sini. Setelah itu, untuk mengetahui tingkat kemiringan suatu wilayah, kita bisa masukkan nih data kontur di sini. Kalau misal kita download data di Indogeospatial itu sudah include banyak sekali, guys. Ada di sini data administrasi yang mencangkup data lain seperti garis perbatasan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, terus poin pun juga ada seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan lain-lain, dan juga udah include dengan data lain dari kontur seperti ini, guys. Nah, ini di sini kita bisa langsung checklistkan konturnya, dan di sini bisa kita tahu kalau semisal semakin rapat semakin miring. Nah, di sini sudah jadi, guys. Nah, semisal teman-teman bingung gimana cara menambahkannya setelah download, itu kita bisa ke layer, kita ke add layer. Nah, di sini kita masukkan ini add vector layer, add vector layer atau tambahkan layer vektor. Nah, di source vector dataset kita bisa klik di titik 3. Nah, di sini kita bisa mencari file downloadan kita yang udah diekstrak ya, guys. Sebelum disisipkan kita harus mengekstrak dulu file kita agar bisa dimasukkan ke QGIS. Bisa dengan cara seperti ini, ke raster, ke layer, add layer, bisa juga di drag and drop dari split screen. Nah, di sini, guys, di sini ada beberapa, misal kita untuk datanya kita pakai geologi regional Jawa ini untuk data yang apa, mencakup jenis-jenis tanah tersebut. Nah, sumber peta kita dari geologi Jawa tersebut yang didownload dari Indogeospatial. Nah, ini sebenarnya tinggal ke ADD gitu. Terus misal untuk administrasi, untuk peta administrasi kita bisa pakai yang kabupaten ini. Di sini banyak sekali, udah tinggal kita add, udah nanti langsung kita pilih. Nanti langsung masuk di sini, guys. Nanti semua ke checklist, tinggal kita nanti unchecklist yang tidak dibutuhkan. Di sini nanti kita hanya membutuhkan poligon jenis tanah, poligon sungai, line sungai, ini line kontur, data dem, terus ini juga line administrasi. Itu, guys. Nah, setelah sudah dibuat nih ya, kita udah fix, kita udah rapikan. Nah, kita bisa simbologi, kita klik kanan di poligon apa nih, jenis tanahnya, kita ke properties. Nah, kita nanti bisa klik simbologi. Setelah itu kita pilih di ini categorized. Nah, terus bisa kita classify. Nah, setelah itu nanti kita bisa atur warna-warnanya di simbologinya, guys.
Di sini kita bisa memberikan value atau namanya semisal kita untuk warna coklat itu untuk aluvial, terus untuk biru batu gamping sampai seterusnya guys. Kalau sudah ini diganti, contoh ini bisa kita ganti di sini nih guys. Kalau udah ini fix semua, udah diklasifikasikan, udah di psikologi dengan warna-warna yang berbeda-beda, kita bisa klik apply, terus oke. Nanti otomatis akan hasilnya seperti ini guys. Nah, setelah sudah fix semua, kita bisa layouting peta tersebut dengan cara kita bisa langsung cepat dengan cara cepat dengan shortcut mengklik CTRL plus P. Nah, seperti ini. Create plain layout. Kita bisa kasih namanya misal peta jenis tanah kaliori gitu guys. Berhubungan saya sudah membuat, kita nanti eh, bisa langsung saya lanjut aja ke project saya. Nah, misal teman-teman sudah membuat, kita bisa terus kita out, terus kita mau masuk lagi, kita bisa klik project layout manager. Nah, ini hasil dari layout kita. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini kita nanti pertama kita membuat frame full semua dulu, terus kita di sini untuk base map petanya, dan ini untuk keterangan seperti judulnya, legenda, skala, dan peta insetnya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasannya untuk yang berwarna coklat itu adalah formasi batuan aluvial yang biasanya terdiri dari endapan muda di dataran banjir dan lembah sungai yang berupa pasir. Nah, di sini kita juga tahu kan di sini emang benar-benar di pinggir-pinggirannya ini kan juga sungai ya, jadi bisa dari lembah pasir nih yang coklat ini dan sini. Dan untuk yang bagian atas tersendiri ini di wilayah eh, Kertanegara ini warnanya ungu. Di sini kita bisa tahu formasi tapak. Nah, untuk formasi tapak ini bisa terdiri dari seperti sedimen darat, bisa vulkanik, batu pasir, konglomerat. Nah, biasanya di sini bisa terbentuk kayak formasi membentuk perbukitan kecil gitu guys, kan? Karena memang dekat dengan lereng. Nah, untuk yang warna hijau ini di sini hijau stabilo ya. Ini formasi kali biuk. Kali biuk itu biasanya terdiri dari kayak sedimen telaga, campuran napal, lempung dan batu pasir guys. Di sini jadi berpotensi untuk apa ya? Ada penambangan pasir untuk yang warnanya hijau biru ini guys. Nah, untuk yang ungu ini yang di bawah ini ini jenis tanah lempung. Nah, untuk lempung itu terdiri dari kayak batuan sedimen lempung dan lanau halus dan biasanya umumnya melapuk dan rawan longsor. Nah, di sini nih, nah di sini tujuan membuat peta ini kita bisa menganalisis di mana daerah yang rawan longsor dan tidak. Nah, di sini karena ini adalah daerah anggut jenis tanah lempung dan untuk tanah lempung itu indikasinya rawan longsor karena terdiri dari kayak campuran napal dan batu pasir. Nah, untuk yang hijau ini di sini tulisannya lava Gunung Slamet. Nah, untuk lava Gunung Slamet itu biasanya dari terdiri dari kayak aliran lava dan batuan beku vulkanik. Ini terdiri dari kayak batuan beku vulkanik yang terjadi dari dahulu kala, guys. Dan untuk yang warna ini warna kayak kuning kecoklatan ini formasi kumbang. Nah, untuk formasi kumbang ini terdiri dari batuan pasir, breksi, dan campuran vulkanik tua. Gitu, guys. Nah, untuk cara pembuatan peta secara singkat mungkin seperti itu.
Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memaparkan materinya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.